Penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan pengharapan bahwa akan ada selalu suka di balik sebuah derita. Bangunlah pengharapanmu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 4 Mei 2023, tertulis di Markus 5 ayat 28. Demikian dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainina rohanado, asal hujama nanggo ulus nai, malum do hilalauku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, penderitaan adalah hal yang paling dihindari oleh setiap kita manusia. Menderita karena kemiskinan, menderita karena penindasan, menderita karena kebodohan, menderita karena penyakit, dan banyak derita yang lain yang tentunya sangat merugikan dan menyiksa kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan berbagai cara, kita berusaha untuk menghindari segala penderitaan dalam hidup kita ini. Tetapi bagaimana kalau penderitaan itu tetap terjadi? Banyak orang menjadi kecewa dan marah. Kecewa marah kepada keadaan, kepada orang lain, kepada diri sendiri, bahkan juga kepada Tuhan. Dalam renungan kita hari ini juga menceritakan seorang perempuan yang mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Selama 12 tahun menderita pendarahan. Secara manusia, perempuan ini pasti sudah tidak memiliki harapan dan betapa menderitanya hidupnya dengan kondisi sakit pendarahannya. Karena penyakitnya, dia dikucilkan dan dipandang najis oleh orang-orang ketika itu. Bahkan keluarganya sekalipun harus menyingkirkannya, mengasingkannya karena budaya pada saat itu. Namun yang menarik, perempuan ini tidak menyerah dengan keadaan dirinya. Perempuan ini tetap ada harapan untuk sembuh dan selalu berjuang. Perempuan ini hanya percaya dan beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan ketika sudah berada dekat Yesus, ia juga tidak berkata-kata dan berbicara kepada Yesus minta untuk disembuhkan. Dia hanya berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku sembuh. Dan ketika dia melakukannya, ada tenaga yang keluar dari Tuhan Yesus. Pendarahannya seketika berhenti. Ia pun disembuhkan. Iman perempuan ini menarik kuasa Yesus, sehingga terjadi kesembuhan pada dirinya. Demikian halnya dengan kita. Apapun sakit penyakit kita, penderitaan kita, iman mampu menarik kuasa Tuhan untuk menyembuhkannya. Tetapi perlu ada action, ada tindakan yang harus kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan dalam teks renungan kita hari ini. Yang diawali dari mendengar berita tentang Yesus. Kemudian imannya dibangun. Meskipun dia tidak berani terang-terangan memohon kepada Yesus untuk disembuhkan, tetapi dengan diam-diam dan takut menjamah jubah Yesus. Namun bagi Yesus itu sudah cukup. Sekecil apapun iman dan harapan yang kita miliki, kalau disertai tindakan untuk mendatangi dia, datang kepada Tuhan dan menjamah dia, pasti akan mendatangkan berkat, kesembuhan, pemulihan bagi kita semua. Sekarang bagaimana kita bisa menghayati iman dan harapan yang demikian? Pada saat ini hidup beriman kepada Tuhan seringkali dibelokkan oleh banyak hal dalam hidup ini. Pengetahuan, kemajuan teknologi, dan berbagai penemuan baru menjadikan orang-orang beralih dari Tuhan kepada kekuasaan dunia ini. Contohnya,
Seseorang yang sudah sakit menahun dan telah berusaha dengan segala cara untuk mencari kesembuhan dan hampir menyerah atas segala penyakitnya. Namun suatu hari tetangganya mengusulkan agar dia mencoba perobatan di luar negeri yang alat medisnya serba canggih dan modern. Setelah beremuk dengan keluarga mereka, dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kesembuhannya. Sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri, mereka mengadakan doa bersama dengan mengundang para pelayan gereja untuk mengadakan kebaktian. Setelah berapa lama menjalani proses perobatan, sungguh ia telah menerima kesembuhan. Namun sayangnya ketika dia kembali dalam keadaan sehat, setiap perkataan dan kesaksiannya yang dia bicarakan adalah tentang kecanggihan alat rumah sakit dan kehebatan dokter-dokter yang menanganinya. Dia melupakan pemberi kesembuhan yang sesungguhnya. Padahal semua kecanggihan maupun kepintaran itu sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita dan menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan bukan karena kuasa dan kecanggihan dunia. Semua terjadi karena kuasa Tuhan sajalah yang telah Dia tularkan kepada manusia. Karena itu, teruslah beriman kepada Tuhan, maka Ia pun akan menyelamatkan kita. Ingatlah, Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita dalam berbagai situasi. Artinya, jika kita berada dalam situasi yang paling buruk sekalipun, jangan pernah berhenti berharap. Dan pengharapan yang tulus akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab kekuatan dan pengharapan bisa melahirkan mujizat Allah terjadi dalam kita. Dan kita pun akan menerima berkat, kuasa, dan pengharapan kita. Selamat berharap di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memperkenalkan Engkau adalah Allah yang Maha berkuasa. Oleh karena itu, ajarlah kami agar iman dan harapan kami kepadamu senantiasa mengantar kami untuk datang dan menjamah Engkau. Terangilah hati dan pikiran kami untuk tetap memandang bahwa hidup kami adalah hanya karena belas kasih-Mu dan kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk selalu memakai waktu yang Engkau beri dengan melakukan firman-Mu yang mendatangkan kuasa Allah dalam kehidupan kami. Terlebih dalam menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan hidup kami. Berkatilah keluarga kami dan juga setiap aktivitas kami hari ini, agar berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.